warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa mawallah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah akbar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kita kembali dapat berwajah dalam rangka meningkatkan taklim kita. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai kiamat termasuk kita dengan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ustadz kita sudah berada di tengah-tengah kita untuk langsung saja memberikan kesempatan memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapkan bisa. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن حسين ثم إلى أرواح حسين المحاجر أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سالم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita minggu lalu yang mana kita membahas sampai kepada beriman kepada hari akhir. Dan tanda-tanda orang yang beriman kepada hari akhir, bagaimana hubungan baiknya dengan keluarga, hubungan baiknya dengan tetangga, dan juga bagaimana dia memuliakan daripada tamunya ketika bertamu ke rumahnya. Lalu, di antara tanda lagi orang yang mana beriman kepada Allah dan hari akhir, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, berkata yang baik atau lebih baik diam. Jadi kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Maka orang yang banyak diam itu orang yang paling banyak selamatnya nanti kelak di yaumul qiyamah. Kalau orang yang banyak bicara, sedangkan bicara yang tidak baik, itu orang yang paling celaka nanti kelak di yaumul qiyamah. Kenapa? Kalau udah bicara ini, kita berbicara dengan makhluk, kadang menyakiti daripada hati makhluk.
Sesama manusia nih, banyak ngomong, akhirat tuh ada yang tersinggung, tidak terima, putus daripada silaturahim. Itu banyak terjadi itu. Banyak terjadi. Maka lisan ini dijaga. Kenapa? Kalau dosa sama Allah itu gampang untuk diampunkan. Asalkan kita bersungguh-sungguh, tulus, taubatnya taubatan nasuha, mau sebesar apapun daripada dosa kita, mau sebanyak apapun daripada dosa kita, akan diampunkan oleh Allah. 99 kali kita berbuat dosa, datang kepada Allah 1 kali dengan bertaubat, maka 99 kali dosa itu akan diampunkan oleh Allah. Tapi kalau sama manusia, 99 kali kita berbuat baik, 1 kali kita berbuat kesalahan, tidak dipandang daripada 99 kebaikan kita. Yang dipandang apa? Kejelekan kita. Itu tidak dipandang. Akhirat apa? Dendam. Tidak mau memaafkan. Kita datang tulus untuk minta maaf, belum tentu manusia tersebut mau memaafkan. Maka jaga nih lisan. Ibu-ibu juga kalau lagi duduk ngerumpi, aduh bu, jangan dah kalau ngomong-ngomongin, apa gak cerita dia tuh. Jangan, jauhkan dari hal begini. Ngomong hal-hal yang positif aja. Memberikan nasihat kepada orang. Ini kan positif. Orang yang mana lagi galau dinasihati agar apa? Yang mana galaunya tidak membuat dia tersesat. Banyak orang galau ini kan salah jalan. Galau dalam masalah rumah tangga. Kalau dia curhatnya tidak kepada orang yang tepat, musyawarahnya tidak dengan orang yang tepat, bisa retak rumah tangga itu. Yang kita ajak bicara ini ternyata apa? Namam, pengadu domba. Oh, kalau aku sih, dah lewat data bini aku tuh, kok macam itu. Melewat-lewatnya. Nah, seperti itu. Apalagi cuman masalah yang mana tidak terlalu besar. Kecuali kalau istri kita selingkuh boleh. Kalau saya pun, kalau ada orang yang mana suami istrinya selingkuh, saya nyuruh lebih baik lepaskan. Kalau selingkuh, tapi ini cuman kadang masalah tidak terlalu bagaimana. Balik telat, istri suka ngomel. Ini kan masalah-masalah yang bisa dirembukkan. Ini kalau orang kita bicara dengan orang yang tidak tepat, udah jadi kompor. Udahlah, buang jauh-jauh lah udah. Banyak masih perempuan di dunia ni. Kan? Na'udzubillah min dzalik ni. Kena orang macam ini kita ajak bicara, tidak bahaya. Maka kita pun kalau mendengar curhatan, kalau masalah dalam rumah tangga, yang mana masalah sensitif yang diladeni. Jangan kita biarkan, misalkan, terutama ibu-ibu nih, teman ibu yang wanita membicarakan daripada aib daripada suaminya. Cukup bilang, masing-masing manusia ada aibnya, ada kurangnya. Kadang kita nih terbawa daripada novel kebawa, punya suami yang sempurna, punya istri yang sempurna, itu dalam novel ya. Yang kau nak bahaya dalam nyata, meramput, itu dalam novel. Nyata tak ada. Bini sempurna, laki sempurna tak ada. Yang banyak hayal gitu. Cuba tuh, lihat laki dia. Yang kau tahu, yang tak kau tahu. Kekurangan daripada suami orang tu. Masing-masing ada kekurangan. Bagaimana cara kita melengkapi antara satu dengan yang lain? Bukan saling menyalahkan. Misalkan, bini aku nih suka ngomel ku anak-anak kan. Udah, biasa aja. Udah tanggapi, sabar. Cuman ngomel kan? Dah diam ya. Asalkan tak lebih. Dah sabar ya. Oh, kita kira ni bini Nabi tak ada begitu ke apa?
Hah? Ini Nabi itu pernah nuntut uang belanja lebih. Istri Rasulullah, manusia yang paling mulia, istrinya pernah nuntut uang belanja lebih. Kita pula berkalut. Tahu nih, nak nuntut-nuntut, tak pandai bersyukur. Apa salahnya istri menuntut lebih? Kalau ada kasih. Kalau tak ada tinggal kita bicarakan. Ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Rasulullah duduk di kandang kuda, dekat kandang kuda. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mencari Rasulullah. Nah, kalau nak cari Rasulullah itu paling gampang. Hah? Paling gampang bakal ketemu apa? Aromah wanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau udah berjalan ke satu tempat tujuh berhenti, kita tahu ikuti alur wangi itu. Rasulullah di sini. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar begitu. Ngelihat daripada budaknya Nabi ada. Ada Rasulullah ke? Ada. Ngulok, kalau aku mau ketemu aku bilang sama Rasulullah. Kau diizinkan enggak untuk masuk ke dalam? Kasih tahu sama budaknya Nabi. Ada Abu Bakar ya Rasulullah. Apakah boleh dia masuk? Silakan. Suruh dia masuk. Masuk dia. Tak lama Sayyidina Umar juga datang. Begitu juga diizinkan masuk. Ini dua sahabat terbaik Nabi heran. Ya Rasulullah, ngapa kau di sini ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Ini gara-gara dua anak kau ni. Karena anak Sayyidina Abu Bakar, anak Sayyidina Umar adalah istri-istri Nabi SAW. Lihat, biasa. Nama perempuan minta uang lebih, belanja lebih, kepengen beli ini. Kalau ada berikan. Kalau ada berikan. Jangan gara-gara itu jadi besar daripada masalah. Na'udzubillah min dzalik, sampai hancur daripada rumah tangga. Kalau macam gini bisa kita saling bicarakan. Jangan kita menganggap sempurna harus punya istri yang sempurna, punya suami yang harus sempurna. Nggak ada. Dia ni bahaya lah apa? Pengen punya bini nurut, apa kata dia? Dalam dongeng tu. Itu dalam dongeng. Betul tak Pak? Saya mau tanya, apakah bini bapak nurut? Ada kata-kata kadang sedang, aku ni baru kat duduk, kau dah minta-minta buatkan ini Pak. Biasa. Itu jangan diambil hati, hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang seperti itu jangan diambil hati. Istri itu sabar, suami itu sabar ya. Sabar dengan laki ni, dengan bini ni, bisa membuat orang itu jadi wali Allah. Nah, ini senyumlah ibu-ibu, kepala besar lah ibu-ibu ni. Ini betul nih. Ada sebuah kisah. Di zaman dahulu, ada dua bersaudara ini. Sang adik lama tidak bertemu dengan saudaranya. Akhirnya tuh bersilaturahim ke rumah saudaranya, abangnya. Sampai di rumah abangnya diketuk pintu, diucapkan salam. Ketus jawabannya nih. Istri daripada abangnya, iparnya ini. Ketika dibukakan, nanya kena, di mana abangnya? Ada ke di rumah? Oh, abang kau ada tak di hutan lagi cari kayu. Dah, nunggulah dia di luar. Ini adik bilang, ya Allah, kesian abang aku. Dapat bini macam gini. Nyocos, kasar, tidak ada akhlak. Tidak lama abangnya datang. Kaget adik yang ngelihat abangnya datang. Kayu yang ia cari di dalam hutan tu, yang bawanya, yang mikulnya bukan dirinya. Siapa yang mikul? Singa. Yang bawanya singa. Kaget. Ya Allah. Singa. Tapi karena lama tidak bertemu, tidak dia tanyakan masalah itu. Tanyakan kabar daripada saudaranya, bagaimana kabarnya, keadaannya. Oh, banyak bercengkerama hal-hal yang lain. Udah. Habis itu dia pulang. Beberapa lama kemudian tidak bertemu lagi, ingin bertemu lagi daripada saudaranya ini, adiknya ini lagi. Datang ke rumah abangnya. Ucapkan salam, diketuk pintu, diucapkan salam. Kali ini lembut jawabnya. Lembut jawabnya. Ditanyalah, di mana abangnya apa?
Oh, abang kau, suami aku ni ada hutan, lagi cari kayu. Silakan tunggu dulu. Pokok beda lah kali ini. Tak lama abang dia datang. Sambil bawa kayu terposo-poso. Ngelihat keadaan yang berbeda. Yang sebelumnya singa yang membawakan binatang atau raja hutan. Ini kali ini saudaranya sendiri yang membawa daripada kayu tersebut. Sebelum dia bertanya tentang hal yang lain, dia tanyakan dulu hal ini. Bang, waktu kemarin aku datang, singa yang bawakan kayu kau ni. Sekarang apa pula kau yang bawa seorang? Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin aku datang, wah, judes laki kau, bini kau ni. Tak ada budi pekerti, tak ada akhlaknya. Tapi kali ini lemah lembut. Akhirnya pun abang yang menceritakan, istriku yang sebelumnya telah meninggal dunia. Karena kesabaranku terhadap istriku yang cerewet, yang judes itu, Allah berikan kemuliaan kepadaku. Sehingga Allah tundukkan binatang yang paling ditakuti di hutan terhadap diriku. Jadi itu singa itu tunduk sama dia. Malah ketika abangnya ni nyuruh untuk membawa daripada kayu, nurut tu singa. Sebab buah kesabarannya terhadap meninggal bini aku. Kawin lagi aku ni. Ya Allah, dapat bini akhlak baik. Sekarang tidak ada ibadah sabar yang aku dapatkan. Apa nak disabarkan? Bini baik. Masya Allah. Kemuliaan itu pun hilang daripada diriku. Yang mana tidak ada lagi binatang yang takut kepada aku, termasuk daripada singa yang tunduk dulu kepada aku. Jadi sekarang aku memikul sendiri daripada kayu tersebut. Lihat, sabar sama Bapak kalau sabar sama bini, jadi wali, Pak. Insya Allah jadi wali. Kalau sabar dengan bini. Maka kadang nih orang itu diangkat derajat gara-gara kesabaran. Orang itu diuji gara-gara kadang-kadang dengan istrinya, dengan hartanya, dengan anaknya. Kita kalau diuji dengan istri kita udah sabar aja. Sabar aja. Udah terima, insya Allah kesabaran kita terhadap perilaku, tingkah laku daripada istri kita itu akan membuat derajat kita diangkat oleh Allah. Membuat derajat kita mulia di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wanita ni. Wanita ni ya, kalau bisa tu harus sabar juga terhadap kekurangan daripada suaminya. Suaminya suka model begini, dia tak suka. Sabar terhadap itu. Taat kepada suaminya. Suami balik sambut. Ketika balik datang, mau ngopi Pak, mau ngopi Bang. Tak ada dia ngopi di warkop. Ini balik, dari mana kau ni? Ya Allah, bawa gini hari kau bawa balik. Lihat, kita kan berharap baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini bukan baiti jannati, baiti nari ini. Rumahku adalah nerakaku. Balik disambut dengan kasarnya daripada istri. Jangan juga contoh daripada Ummu Muti'ah. Ummu Muti'ah itu yang mana lebih dahulu untuk masuk ke dalam surga dibandingkan wanita-wanita yang lain. Gara-gara apa? Taatnya ia kepada suami. Bayangkan, yang mana ketika dihidangkan makanan nih, cambuk ditaruh sebelah. Cambuk taruh sebelah. Macam minggu lalu yang anak saya ceritakan, cambuk taruh sebelah. Jadi kalau makanan kita enak, silakan suaminya untuk memukul diriku. Kok zaman sekarang betua kita nak dapat bini macam ini. Kalau ada saya mau satu lagi. Betua tak bakal kita dapat bini macam ini. Cobalah kau kata nasi apa lauk bini kau. Bapak berani. Bila kau ni masak tak entuara. Langsung telinga. Apa bang? Lalu panjang masak seorang lah, begini lah. Bisa-bisa kita tidur di luar lah. Ummu Muti'ah, ibu-ibu pun harus mencontoh daripada Ummu Muti'ah.
bagaimana tingkah lakunya, akhlaknya kepada suami, bagaimana ia melayani daripada suami. Apa nih lagi, apa nih, Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas. Ibu Sayyidina Anas pun luar biasa. Bayangkan, karena kesabarannya tuh luar biasa, kesabaran Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim ini ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah ini memberi berbagai macam hadiah kepada Rasulullah. Ummu Sulaim ini orang miskin, tidak memiliki apa-apa. Dibawanya anaknya Anas bin Malik yang berumur 10 tahun nih di hadapan Nabi, lalu berkata, ya Rasulullah, semua orang-orang Ansar penduduk Madinah memberikan engkau berbagai macam hadiah. Aku tidak memiliki apa-apa kecuali anakku ini. Maka ini anakku, aku berikan kepadamu untuk melayani daripada diriku. Semenjak itu Anas bin Malik menjadi pelayannya Nabi SAW, berkhidmah sama Nabi. 10 tahun dia berkhidmah kepada Nabi. Dari semenjak umur 10 tahun, dan Rasulullah wafat ketika umur Sayyidina Anas 20 tahun. Ini Ummu Sulaim ini bukan ibu wanita sembarangan. Ketika menikah lagi Ummu Sulaim ini dengan Abu Talha, anaknya meninggal. Ini anak kesayangan bapak nih. Anak meninggal, dah dirapikan jenazah anaknya nih. Laki datang tak dikasih tahu. Dia layani laki, makannya pun. Habis dilayan, dia berdandan dengan rapi, dengan indah untuk melayani daripada suami. Dilayani suaminya di malam itu. Habis dia melayani daripada suaminya, baru dia berbicara kepada suaminya. Wahai suamiku, kalau misalkan seseorang menitipkan barang kepada engkau, lalu suatu ketika orang yang menitipkan itu datang lagi mengambil barangnya, kau berikan enggak? Ya tentu, karena dia menitipkan barang itu kepada aku, maka dia berhak untuk mengambil barangnya kembali. Lalu dia pun terus terang, anak kita yang mana telah diambil sama yang menitipkan, karena anak itu adalah titipan. Yang punya nih sekarang mengambilnya. Maksudnya anak kita telah meninggal dunia. Ini suami tak terima. Kenapa tak terima? Ya Allah, kau biarkan aku makan dengan enak, berhubungan suami istri ketika anakku sudah meninggal. Sampai diadukan sama Nabi SAW. Diadukan kepada Nabi. Nabi lalu bertanya, apakah kalian di malam itu berhubungan? Iya, didoakan oleh Nabi. Anak-anaknya menjadi orang-orang penghafal Al-Quran. Anak-anak yang saleh. Emang betul. Yang mana lahir daripada anak hasil hubungan itu menjadi orang-orang besar. Keturunan itu menjadi orang besar. Anaknya lahir, lalu anaknya ini punya anak lagi, jadi orang luar biasa juga. Anak punya anak lagi, jadi orang luar biasa juga. Buat apa? Bagaimana dia melayani suami dan sabarnya daripada Ummu Sulaim atas ujian yang Allah berikan. Bayangkan, kita cobalah wanita, istri zaman sekarang. Dia lagi risau ya, kita colet dia gini, ini nak apa kau? Dia lagi pening kepala ni. Dia nak coba-coba terajangkan kita. Pakai kode pun tak bisa. Bayangkan Ummu Sulaim, anaknya meninggal, tetap dia melayani daripada suaminya. Macam-macam gini nih yang harus ditiru oleh wanita-wanita, oleh istri-istri. Kenapa? Kalau udah istri macam ini, insya Allah anak itu akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak yang saleh dan juga salehah. Kenapa? Istrinya adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, anak itu lebih dekat kepada ibu dibandingkan kepada ayah. Yang banyak mengatur atau banyak berhubungan dengan anak itu adalah kalau ibunya orang yang jauh dari Allah, tidak mungkin anak itu akan menjadi anak yang saleh ataupun salehah. Nah, ibu-ibu harus mencontoh itu gak? Jadi harus balance. Yang mana suami harus sabar ketika terhadap kekurangan-kekurangan daripada istrinya.
Yang istri yang mana menghargai daripada suami, patuh kepada suami. Kenapa? Nanti ketika di hadapan Allah, itu sebelum ditanyakan daripada ibadah salat, puasa dan yang lainnya, suami lo didatangkannya. Kau ridho tak sama bini kau? Kalau udah kata tak ridho, dan neraka langsung diceburkan wanita itu. Kalau udah tak ridho, diceburkan langsung neraka, tak ditanya lagi hal-hal yang lain. Nah, makanya pentingnya seorang wanita itu mendapat ridha daripada suami. Kalau dia tidur dalam keadaan suami tidak ridha kepadanya, mau dia solat tahajud semalaman suntuk, qiyamul lail semalaman suntuk, baca Quran semalaman suntuk, berzikir semalaman suntuk, yang mana ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima sampai wanita itu mendapatkan ridha daripada suami. Ya, jaga nih lisan. Kalau kita menganggap diri kita beriman kepada hari akhir, karena lisan ini berhubungan kadang dengan makhluk. Jauhi ngibain orang, buka aib orang, ngatai orang, jauhi. Karena riba ini Allah sampai dikiaskan sama Nabi SAW, dosa riba dengan dosa zina. Disabdakan oleh Nabi SAW, al-ghiba asyaddu minaz zina. Riba itu, riba ya, menceritakan daripada keburukan orang lain, fakta keburukan itu. Kalau keburukan yang kita ceritakan itu fakta, itu namanya riba. Kalau tidak fakta, itu namanya fitnah. Jadi jangan dipikir riba itu tidak fakta. Jadi jangan kita membenarkan diri kita dengan mengatakan, oh tapi ini fakta. Kalau fakta namanya riba. Kalau tidak fakta, tidak benar, namanya fitnah. Dua-duanya tidak bagus. Dua-duanya adalah perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah. Nabi mengatakan al-ghiba asyaddu minaz zina. Dosa riba lebih parah dibandingkan dosa zina. Ya kan? Ini kita ngomong nih kan, dia tuh luar biasa. Ceritakan keburukan orang, diribain nih orang. Kata Nabi, dosa ini lebih parah lagi dibandingkan dosa zina. Kenapa? Qil, oke. Ditanyakan kepada Nabi, bagaimana bisa ya Rasulullah? Dosa riba lebih parah dibandingkan dosa zina. Dan Nabi SAW bersabda, ar-rajulu yuzni summa yatub. Seseorang yang berzina kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayatubullah alaih. Allah akan menerima taubat daripada orang tersebut. Jadi kalau penzina nih, habis itu dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan ampunkan daripada dosa-dosanya, termasuk dosa zinanya. Wa in sahibal ghiba, tetapi pelaku riba yang suka ribain orang, la yaghfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Tetapi pelaku riba tidak akan diampunkan kesalahannya itu sampai orang yang diribain itu yang mana memaafkan akan kesalahannya tersebut. Jadi Allah tidak bisa mengampunkan. Kau tobat dengan benar-benar pun Allah tidak bisa ampunkan. Kau datang kepada orang tersebut yang pernah kita ribain, tulus kita minta maaf. Kalau dia tidak memaafkan, maka dosa dia terhadap orang itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Nabi mengatakan bahwa dosa riba lebih parah dibandingkan dosa kalau dosa berzina, ya Allah ampunkan hamba nyesel ya Allah. Taubatan nasuha itu orang, ya ampunkan, tak bersisa dosa zina itu. Tapi dosa riba, kau tobat benar-benar, datang kepada orang tersebut yang pernah kita ribain, dia tidak mau memaafkan, tetap tercatat daripada dosa riba itu. Nih, maka lisan ini dijaga. Jangan sampai kita tidak menjaga daripada lisan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada mau bertanya enggak? Silakan.
Masih ada waktu 10 menit. Ibu-ibu mau tanya, Bu? Waalaikumsalam. Bukan riba, riba. Riba, ghain. Riba. Orang yang sudah istri banyak, artinya beramal menurut suaminya, bagaimana dia bisa mengharuskan menurut saya. Artinya ada kaitannya dengan suami istri. Ini dinamakan, kalau dalam fikih dinamakan zani muhsan. Orang yang berzina tetapi sudah berkeluarga. Misalkan istri sudah punya suami tapi dia berzina dengan orang lain. Ini dosa besar. Na'udzubillah min dalik. Berarti ini kan selingkuh nih bini ini. Ini bini mau bagaimanapun dia bertaubat, kalau belum suaminya ridha, tidak akan diterima daripada taubatnya sama Allah. Mau bagaimanapun dia beribadah kepada Allah, ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah sampai suaminya ridha kepadanya. Ini sudah berkaitan dengan ini. Kalau dalam hukum fikih ini dirajam sampai mati. Orang yang sudah berzina, orang yang sudah berkeluarga tapi dia berzina, itu dirajam sampai. Cuman untuk membuktikan orang berzina itu tidak gampang. Kalau dalam fikih sulit. Benar. Ingat loh, orang digerebek. Kalau dalam fikih itu tertolak daripada saksi-saksi itu semua. Pertama, orang yang bersaksi ini 4 orang laki-laki. Kedua, harus melihat langsung kemaluan laki-laki itu, mohon maaf, masuk ke kemaluan wanita. Kebanyakan kita ngerebek kan, ngelihat. Maka kita tidak bisa tertolak daripada, emang sengaja diperberat. Agar apa? Tidak gampang kita untuk menuduh daripada orang lain. Zaman sekarang, berapa banyak orang baik difitnah. Cuman gara-gara nego ya nih. Difitnah ndak dah. Wah, aku ngeliat kalau digampangkan untuk kesaksian berzina nih, berat. Susah. Kenapa? Akan banyak daripada orang yang terzalimi. Maka dalam fikih itu diberatkan. Tidak gampang. Maka zaman mana ada bukti dari zaman Nabi sampai para sahabat Nabi, orang bisa membuktikan bahwa orang itu ketika dituduh berzina itu terbukti? Tidak ada. Sebutkan. Yang ada apa? Wanita yang datang kepada Nabi dan mengakui bahwa dia telah di zaman Sayyidina Umar ada orang nuduh. Kenapa? 80 kali cambukan. Siapa? Orang yang mana menuduh itu. Karena tidak bisa membuktikan daripada tuduhannya. Kita seorang ngelihat nih, ngelihat kita yang mana, mohon maaf, kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan wanita, kita seorang tertolak, masih harus 4 orang. Biar apa? Tidak gampang menuduh orang berzina. Tidak gampang. Kalau tidak tercukup bukti nih, ini yang nuduh kena hukuman. Jadi orang ini mikir, nak nuduh orang, alamak, kalau tak terbukti aku yang kena nih. Udahlah, lebih baik udahlah. Kalau dia bertobat kepada Allah, yang mana taubatnya akan diterima oleh Allah. Misalkan ada wanita sama laki-laki yang mana belum menikah, dia berzina, suka sama suka nih kan, berzina, dia tobatnya diterima sama Allah. Tapi kalau yang ini, na'udzubillah min dzalik, seorang istri yang mana berzina dengan laki-laki lain padahal dia memiliki
suami. Kalau udah macam ini Nabi mengatakan apa? Lepaskan. Kenapa? Kalau kita bisa sabar, bisa kuat, bisa merubah daripada penyakit ini nih. Ini nih penyakit, Pak. Nama selingkuh itu penyakit. Kalau kita bisa merubah, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak bisa merubah, ini tambah dosa bagi kita nanti. Maka kalau bangsa kita tidak bisa merubah, lebih baik lepaskan dia. Sambil kita doakan mudahan dia menjadi wanita yang lebih baik lagi. Maka saya kalau ada orang datang kepada saya, dia ceritakan bahwa istri selingkuh, lebih baik kau lepaskan. Saya tidak bakal nasihati, satukan, tidak. Itu prinsip saya. Kalau udah zina ya, selingkuh, lebih baik kau lepaskan. Kalau udah selingkuh, lebih baik kau lepaskan. Kenapa? Ini penyakit, Pak. Kalau ini, ada satu orang cerita, dia masih kata dia cinta, tak mau. Anda cuma bisa. Sampai 3 kali dia diselingkuhi, Pak. Sampai terakhir kali, mohon maaf. Yang mana ketika tiba suaminya, ketika tiba istrinya, ini mohon maaf, itu ditelanjangi istrinya, diperiksa daripada kemaluan, basah. Habis ngaku tuh? Ngaku. Habis berhubungan dengan laki-laki lain. Maka akhirat itu betul kata Ustaz, Ana udah bilang, ini penyakit. Daripada kau berbuat nanti zina, berbuat dosa lagi, lebih baik kau lepaskan. Kalau udah perselingkuhan nih, dah lebih baik lepaskan. Kalau istilahnya istri yang mana berzina dengan laki-laki lain, istri selingkuh dengan laki-laki lain, dah lepaskan. Tapi kalau cuma apa, ribut masalah apa nih, hobi lah, misalkan lakinya suka mancing, bini tak terima, atau bini ni ya Allah cuman gara-gara beli skincare bah, jadi panjang cerita, atau gara-gara bini tak masak jadi panjang. Kalau saya paling pantang nyuruh orang bercerai kalau gara-gara itu. Selain berzina ya, saya paling pantang. Saya pasti jangan kau nak bilang beda prinsip, meramput semua tu. Kau ni terlalu banyak baca novel. Beda prinsip. Enggak, kalau masalah itu jangan sampai pikirkan anak tu. Kenapa? Anak ini kalau terpisah daripada orang tuanya, rata-rata dia tidak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Karena terpisah daripada orang tuanya. Apalagi kalau udah orang tuanya menikahi. Yang mak menikahi, yang bapak menikahi. Ini beradaptasi ini anak-anak dengan orang tua yang baru. Iya kalau dia nerima, kalau tidak terima dipendam. Sehingga anak tuh ketika dewasa berontak jadinya. Makanya kalau masalah cuman masa itu paling pantang saya nyuruh orang bercerai. Tapi kalau udah selingkuh istrinya, dah lepaskan. Lebih baik kau lepaskan. Kalau udah istri selingkuh. Jadi paham ya Pak ya? Bunyi apa tadi itu? Masuk ya? Oh. Kemarin saya di masjid Tanjung Pura 45. Ini 41 ya? 4 lagi. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik.